Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-12 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, kita sering mendengar orang memberi nasihat kepada kita. Sudah, jangan dipikirkan. Nasihat itu sering kita dengar ketika kita sedang gundah. Bahkan mungkin kita juga sering mengucapkan nasihat itu kepada orang lain, agar mereka tidak terlalu banyak berpikir atau stop berpikir. Yang namanya orang hidup memang sulit bagi kita untuk tidak berpikir. Kita selalu berpikir, itulah yang menunjukkan eksistensi diri kita. Mungkin yang perlu kita perhatikan bukan tidak berpikir, tetapi apa yang kita pikirkan dan bagaimana cara kita berpikir. Dengan kata lain, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola atau memanage pikiran kita. Saudara, kita dapat belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus memang belum pernah berkunjung ke jemaat ini. Sudah 1 tahun ia merencanakan kunjungan itu, namun belum juga terlaksana. Kendati ia belum pernah ke Roma, namun ia mengikuti perkembangan jemaat di sana dan mengetahui kemajuannya. Ia cukup senang dengan progres jemaat itu. Namun, Paulus mendengar persoalan yang timbul di kalangan jemaat. Ada perbedaan mendasar yang dipahami dan dipegang teguh oleh kelompok orang Kristen di sana. Orang Kristen bukan Yahudi berpikir, keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi mereka, hukum Taurat bukan jaminan keselamatan, dan untuk itu mereka mengabaikan hukum Taurat itu. Sedangkan orang Kristen Yahudi sebaliknya, mereka berpegang teguh pada pemahaman bahwa Taurat menentukan keselamatan. Karena itu mereka melakukan hukum Taurat dengan sangat ketat dan memandang orang-orang Kristen yang tidak berpegang pada Taurat melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbedaan pandangan ini rupanya membawa dua kelompok orang Kristen ke dalam pertentangan yang tajam. Masing-masing merasa benar, sehingga mereka hidup di dalam perselisihan. Untuk itulah Paulus menuliskan surat ini. Ia berkata, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Saudara, Paulus mengatakan agar jemaat Roma sehati sepikir dalam hidup bersama. Mereka diajak untuk mengarahkan diri pada perkara-perkara yang sederhana, bukan perkara-perkara yang rumit yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang sederhana adalah yang dimaksudkannya dalam ayat-ayat sebelumnya, seperti menjadikan kasih sebagai ukurannya. Itu adalah perkara yang sederhana. Wujudnya, contohnya diantaranya adalah memberikan perhatian dengan tidak pura-pura, menjauhi segala sesuatu yang jahat, yang dapat melukai orang lain, yang menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, melakukan segala sesuatu yang baik. Hal-hal yang tidak baik hendaknya tidak dilakukan. Perkara yang sederhana itu juga terwujud dalam, misalnya, sikap saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak perlu menunggu orang lain menghormati kita, baru kemudian kita menghormati mereka. Kemudian bersukacita untuk hal kecil, membantu orang lain, terutama orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani. Tekun di dalam doa, memberi tumpangan pada orang lain, tidak mengucapkan kata-kata yang jahat dan kutuk. Sebaliknya, ucapkanlah berkat. Ini semua adalah sebagian kecil yang diberikan contoh oleh Paulus tentang perkara-perkara sederhana. Saudara, mari kita berfokus dan mengarahkan hati pada perkara yang sederhana dan tidak terjebak pada perkara-perkara yang teoritis, yang tinggi, yang rumit, yang jauh dari kehidupan sehari-hari, sehingga kita lupa bahwa kita hidup bersama orang lain. Saudara yang terkasih,
Mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, kami berdoa mengingat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka, terutama saudara kami yang mengalami sakit sudah cukup lama, dan mereka harus menjalani perawatan yang cukup intensif. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi kondisi tubuh yang mungkin sulit, dan juga bagi keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong agar mereka dapat melalui masa-masa sulit ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, baik mereka berduka karena usaha yang gagal, atau mereka berduka karena kehilangan pekerjaan, berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, ataupun duka-duka yang lain yang disebabkan oleh berbagai rupa hal. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepekaan kepada mereka, sehingga mereka tetap dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, agar kami memiliki kelapangan hati dalam menghadapi hidup, agar kami dapat mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, perkara-perkara yang sederhana yang Engkau tunjukkan kepada kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.